Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Saya MC Mariati. Kali ini akan berbagi dengan Anda tentang materi yang berjudul mengenali potensi diri. Penting loh untuk mengenali potensi diri. Subjudulnya adalah The Great Potential Inside You. Apa yang dimaksud dengan itu? Great Potential Inside You artinya adalah ada potensi yang besar di dalam diri setiap manusia. Kadang-kadang manusia dia sendiri tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada potensi besar. Potensi ini atau talenta ini atau bakat ini sebetulnya merupakan anugerah dari Tuhan. Ya, dan kalau kita gunakan itu akan berkembang. Tetapi kalau tidak kita gunakan, potensi itu akan hilang kembali. Dan yang menjadi masalah adalah nggak semua orang menyadari bahwa di dalam dirinya punya potensi. Dan saya pun punya pengalaman masa lalu yang demikian ya. Pada saat waktu saya masih SMA itu saya melakukan tes bakat, kemudian konselornya menyampaikan hasil tes bakatnya pada saya dan dia mengatakan bahwa kamu bagus nanti kalau kerja di bagian keuangan karena kamu pintar hitung-hitungan. Lalu dalam hati saya jawab yes, itu benar karena saya memang suka matematika. Nah, kemudian konselor saya juga mengatakan begini, kamu juga bagus nanti menjadi guru. Saya jawab, no way. Saya tidak berbakat berbicara di depan umum karena saya pemalu dan tidak percaya diri. Kemudian dikatakan juga, kamu juga bisa nanti menjadi penulis buku, penyiar TV, kemudian berbicara di radio, kemudian menjadi pembicara gitu. Semuanya saya tolak karena saya berpikir saya tidak punya bakat di dalam hal itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar bakat itu terpendam di dalam dan itu tereksplorasi dan menjadikan saya sekarang ini. Dan semua yang dikatakan oleh konselor itu benar, bahwa ternyata saya juga mengajar, sama ya, menjadi guru atau menjadi dosen sama saja. Saya juga mengajar, saya penulis buku, sering siaran di radio, sering siaran di televisi. Nah, ternyata semuanya itu benar. Nah, tetapi itu menjadi kenyataan setelah saya menggalinya, kemudian mengelolanya menjadi sebuah kompetensi. Sebelumnya sama sekali saya tidak paham bahwa saya punya potensi itu. Saya pikir saya hanya bisa hitung-hitungan, saya senang hitung-hitungan. Tapi ternyata ada potensi yang terpendam yang lain. Nah, bahaya sekali kalau potensi itu tidak dieksplorasi dan tidak dikembangkan. Karena ketika itu tidak kita kembangkan, itu akan hilang sama sekali. Nah, rugi ya. Nah, ibarat gunung es, perhatikan ini ada gunung es. Nah, di dalam gunung es atau es kalau di dalam air itu yang muncul ke permukaan itu hanya kira-kira 10%. Yang ada di bawah itu sekitar 90%. Nah, saya membayangkan bahwa orang menyadari potensinya itu hanya sekitar 10%. 90% itu masih tenggelam, masih terpendam dan tidak disadari. Nah, bisa dibayangkan kalau yang 90% itu dieksplorasi, dia akan mengubah orang itu menjadi luar biasa. Nah, itu masalahnya. Apakah Anda menyadari bahwa masih ada potensi di dalam yang sesungguhnya masih banyak? Kalau Anda belum tahu, dieksplorasi. Pasti harus dieksplorasi. Karena ibarat seperti gunung es tadi, yang di permukaan itu hanya 10% saja. Sementara yang di bawah yang terpendam itu ada 90%. Dan itu juga menggambarkan saya pribadi. Saya mengenali diri saya hanya 10% saja. Saya bertumbuh, kemudian karena saya rajin, saya bertumbuh, prestasi saya bagus. Tetapi ketika saya mengeksplorasi yang 90% yang tidak terlihat, yang selama ini tidak saya sadari, kemudian saya kembangkan, prestasi saya tiba-tiba cepat sekali naiknya. Akhirnya yang saya rasa bahwa saya adalah tidak bakat bicara, akhirnya saya menjadi pembicara. Yang saya pikir saya nggak bisa menulis, saya penulis buku, ada banyak buku saya. Nah, itu kenapa? Karena saya mengeksplorasi diri saya. Yang disadari manusia hanya 10%. Yang tidak disadari, yang bahkan tidak diketahui, itu 90% dan itu mesti dieksplorasi. Rugi kalau kita tidak mengeksplorasi potensi diri kita, bakat-bakat terpendam kita, karena hidup kita menjadi tidak optimal.
Nah, tapi yang penting adalah dieksplorasi dan dikembangkan. Kan kalau kita bekerja sesuai dengan potensi dirinya itu bahagia sekali. Tapi kenyataannya banyak orang bekerja tidak sesuai dengan potensi dirinya. Ada penelitian yang mengatakan 87% orang bekerja tidak sesuai dengan apa yang ditekuni ketika dia belajar. Nah, itu berarti nggak pas. Dan kalau nggak pas itu pasti tidak optimal. Nah, ada orang yang bekerja, yang alasan bekerjanya adalah yang penting bekerja. Apapun pekerjaannya, yang penting saya dapat uang. Daripada saya nganggur, lebih baik saya kerja. Apapun itu. Nah, masalah senang nggak senang itu nanti. Yang penting saya kerja. Nah, bisa dibayangkan kalau orang bekerja tidak pada bidangnya, pasti tidak happy, ya pasti tidak happy, pasti tertekan, ya karena tidak mempertimbangkan apa potensinya, tidak mempertimbangkan apa kesenangannya, apa kekuatannya, sehingga bekerja itu sangat tidak bisa dinikmati. Nggak enak banget kan kalau kita bekerja dengan perasaan terpaksa. Tiap hari bekerja karena apa? Karena uang, dan itu nggak enak banget. Nah, bagaimana kita bisa bayangkan kita bekerja tapi kita senang, kita happy banget. Orang yang bekerja happy banget itu pastilah itu pada potensinya, pada talentanya, pada bakatnya. Nah, sekarang bisa dibayangkan seperti ini. Jika sebutir telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan yang ada di dalamnya akan berakhir. Tetapi ketika sebutir telur ini dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan baru akan lahir. Coba bayangkan, kalau telur itu dipecahkan selesai sudah. Ini ibarat orang dipaksa untuk maju, tetapi bukan pada bidangnya. Kadang-kadang lelah, kadang-kadang capek, nggak bisa kita tuh, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi yang paling keren adalah ketika saya mau begini, saya ingin begini, saya sukanya begini. Nah, ketika seperti itu sama dengan telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari dalam. Lahirlah kehidupan baru. Itu artinya ketika seseorang menemukan jati dirinya, ketika seseorang menemukan siapa dirinya, apa bakatnya, apa talentanya, itu seperti telur yang dipecahkan dari dalam. Rasanya langsung wow, rasanya senang, langsung hidup itu menggairahkan. Nah, seperti itu. Jadi harus mengeksplorasi apa potensi diri Anda supaya kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi talenta kita. Itu yang disebut dengan inner power, yang disebut dengan kekuatan yang ada dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang hebat biasanya karena mengelola kekuatan dari dalam. Jadi, kelola apa yang ada di dalam diri Anda, karena itulah harta Anda yang sangat berharga. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Itu penting banget. Nah, saya senang dengan kalimat ini ya. Sri Sultan mengatakan bahwa sumur kehidupan yang tidak kering, tidak pernah kering itu letaknya ada di dalam diri kita sendiri. Sumur kehidupan yang tidak pernah kering itu letaknya ada di dalam diri kita sendiri. Lalu dilanjutkan bahwa sukses selalu dimulai dari dirinya sendiri. Ini saya dapatkan di dalam buku Born to Fight karya MC Mariati. Sri Sultan menulis kata pengantar di sana, dan sebelum Sri Sultan menulis kata-kata ini, ada sebuah cerita unik yang sangat lucu. Diceritakan di situ, seseorang bernama Nasruddin. Di dalam cerita itu, dia sedang mencari sesuatu di halamannya yang sangat luas. Kemudian tetangganya memperhatikan, lalu mulailah merasa iba. Nasruddin ngapain ya? Dari tadi pagi kayaknya nyari sesuatu nggak ketemu-ketemu. Lalu tetangganya mendatangi dan menawarkan bantuan. Nasruddin, kamu cari apa? Biar aku bantu. Jawab Nasruddin begini, aku sedang cari jarum. Mencari jarum di halaman yang luas, mana mungkin bisa ditemukan dengan cepat. Lalu tetangganya bilang, kamu mencari jarum di halaman yang sangat luas dan berpasir, akan sulit ketemu kecuali kamu tahu tadi jarumnya letaknya jatuhnya di sebelah mana. Lalu Nasruddin bilang, aku tahu. Tetangganya tanya, jarumnya jatuh di mana? Oh, jarumnya jatuh di dalam. Nah, tetangganya bingung ya, jarum jatuh di dalam, kenapa kamu cari di luar? Gitu kata tetangganya. Dan jawaban Nasruddin begini, iya, soalnya di dalam itu gelap, di luar terang, jadi aku cari di tempat yang terang. Kira-kira ketemu nggak? Tidak ketemu, orang jarumnya di dalam. Nah, ternyata
filosofi ini keren sekali. Saya menyadari pencerahan dari sini bahwa hartamu itu ada di dalam dirimu. Artinya jarum itu adalah kekayaan yang dimaksudnya ya. Hartamu ada di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu cari di luar, pasti kamu nggak akan menemukannya. Yang disebut harta itu adalah talenta kita, bakat kita. Nah, kata-kata Sultan selanjutnya begini. Kalau di dalam itu masih gelap dan kamu tidak melihat kekayaanmu itu, yang kamu butuhkan adalah pencerahan diri. Dengan terjadi pencerahan diri, kamu akan melihat bahwa talentamu atau hartamu sesungguhnya ada di dalam dirimu sendiri. Keren sekali ya, keren sekali. Nah, dalam hal ini saya langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata untuk pengembangan diri itu pada dasarnya yang pertama adalah harus ada pencerahan diri, harus ada enlightenment-nya, harus dia menemukan sesuatu di dalam dirinya sehingga terjadi pencerahan. Di situ adalah titik awal dari pengembangan diri. Motivasi selalu dimulai dari pencerahan. Nah, setelah menemukan pencerahan diri, oh ternyata ini bakatku, oh ternyata ini talentaku, maka langkah kedua, maka akan ketemu, inilah aku. Nah, pada saat ketemu yang kedua ini, saat itu juga orang itu siap diberdayakan, siap dioptimalkan. Kalau sudah langkah kedua dia siap dioptimalkan, baru langkah yang ketiga, apa strategi pengembangan diri yang tepat untuk orang ini? Setelah menemukan bakatnya, setelah menyadari jati dirinya, dan si dirinya siap diberdayakan, maka langkah yang ketiga adalah metode pengembangan apa yang paling cocok. Belajar apa seharusnya, di training apa orang ini, supaya mengembangkan potensi dirinya. Nah, setelah itu dia lakukan dengan metode pengembangan yang cocok, maka berikutnya adalah terjadilah orang itu dia bertumbuh menuju dirinya yang terbaik. Kalau dia bertumbuh menuju dirinya yang terbaik, hidupnya pasti optimal, pasti dia berkembang, pasti dia berprestasi, dan yang pasti dia bahagia. Nah, ini penting sekali ya. Jadi harus dilakukan seperti itu. Betapa bahagianya ketika kita bekerja sesuai dengan talenta kita. Nah, sekarang apa kekuatanmu? Apa kekuatanmu? Cari apa, eksplorasi apa kekuatan yang ada di dalam dirimu. Jangan sampai Anda seperti monyet yang belajar berenang seumur hidup. Monyet seharusnya bukan belajar berenang. Kalau monyet belajar berenang, seumur hidup pun dia belajar berenang, dia tidak akan optimal. Prestasinya akan biasa-biasa saja, itu pun kalau bisa. Nah, talentanya monyet adalah memanjat. Jadi seharusnya monyet diajari memanjat, bukan diajari berenang. Nah, itu maksudnya. Kalau monyet sudah talentanya memanjat, bakatnya memanjat, dilatih memanjat dengan berbagai gaya, pasti dia akan boom. Nah, itu maksudnya ya. Jadi apa kekuatanmu, kemudian kembangkan talentamu supaya menjadi sebuah kompetensi. Kalau itu sudah menjadi kompetensi, itu akan Anda jadikan untuk berdaya saing untuk mengisi kehidupan. Pasti optimal. Nah, itu maksud saya ya. Jadi jangan lupa mengembangkan potensi diri. Bakat atau talenta itu asalnya dari Tuhan. Dan itu juga merupakan jawaban untuk apa sesungguhnya Anda diciptakan. Yang Maha Kuasa menciptakan kita ada tujuan. Tidak mungkin semuanya diberi talenta yang sama. Ini MC Mariati, kamu paling berbakat menjadi trainer, menjadi dosen, menjadi pembicara. Nah, bisa jadi kalau saya belajar yang lain, misalkan saya nggak akan optimal hidup saya. Karena panggilan saya, tujuan saya diciptakan adalah menjadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggak mengerti. Nah, menyadari apa bakat kita, apa talenta kita, itu sama artinya dengan mengenali siapa yang membuat kita. Apa tujuan yang membuat kita itu diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Nah, jawabannya adalah kita mengenali bakat kita, berarti kita mengenali untuk apa kita diciptakan. Jadi berarti penting sekali mengenali bakatnya. Nah, kalau orang bekerja sesuai bakatnya, sesuai talentanya, itu hampir-hampir serasa tidak bekerja. Rasa-rasanya seperti bersenang-senang setiap hari. Kalau saya ditanya, Bu MC kerja di mana? Saya biasanya menjawab, saya nggak bekerja. Saya bersenang-senang setiap hari.
Saya menikmati setiap kegiatan saya senang mengajar, saya senang menulis buku, saya senang memberikan training-training, bisa jalan-jalan kemana-mana, dan itu sangat saya nikmatin. Nah, jadi itu yang disebut saya rasa-rasanya bukan bekerja. Nah, saya juga ingin Anda seperti itu. Ya, kenali bakatmu dan kembangkan dan bekerjalah sesuai dengan talentamu. Nah, konsep 4E artinya kalau kita bekerja, ini gambarnya ya. Jadi ini sisi sebelah sini adalah passion. Kalau yang di atas tidak passion, di bawah di atas passion, di bawah tidak passion. Kalau yang di bawah ini berkinerja atau performance, di sini berkinerja tinggi, di sini rendah. Nah, kalau orang bekerja sesuai bakatnya, dia akan enjoy, easy, excellent, dan earn. Earn itu berkinerja, performance, berpenghasilan, katakanlah begitu. Nah, kalau di dalam dunia kerja hanya boleh yang di sebelah kanan, ya. Jadi harus berkinerja. Tetapi orang yang bekerja tapi tidak sesuai bakatnya, dia akan berada di kolom kanan bawah. Mungkin dia hebat, mungkin dia kompeten, tapi dia tidak enjoy. Dia tidak enjoy. Nah, ini yang disebut dengan bekerja tidak sesuai bakatnya. Tetapi kalau bekerja sesuai bakatnya, dia akan berada di kotak kanan atas. Itu yang disebut dengan talenta. Orang-orang talent itu senang bekerja, mudah dia melakukan, excellent, dan nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, di dalam kotak ini kalau ingin dijelaskan, yang sebelah kiri atas adalah yang berhubungan dengan hobi. Orang yang mengerjakan hobi itu senang, easy, mudah, kemudian excellent, tapi tidak kan. Karena hobi itu tidak mendatangkan penghasilan. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi dari kotak 4 ini bisa diterjemahkan, kalau yang kiri atas itu orang-orang yang punya hobi. Orang-orang punya hobi itu tidak menghasilkan sesuatu, tapi biasanya malah ngabisin uang. Ngabisin uang gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tapi nggak apa-apa karena dia senang, ya, dapatnya dia senang. Tapi kalau kotak kanan bawah itu orang-orang yang kompeten, biasanya kerja di corporate, kerja di mana, kan di situ semuanya dituntut harus berkinerja, harus earn, harus excellent, tetapi dia tidak enjoy. Seperti bekerja terpaksa, yang penting dapat uang tadi ya. Tetapi kalau kita bekerja di kelompok kanan atas, sudah enjoy, senang, kemudian excellent mengajar hasilnya, kemudian berkinerja tinggi. Nah, itu enak sekali. Jadi dalam hal ini tujuan dari menemukan talentanya adalah supaya kita bisa bekerja di kanan atas. Jadi kita bisa menikmati hidup itu nikmat sekali kalau kita bisa bekerja sesuai dengan bakatnya. Nah, yang paling kiri bawah ya nggak usah dibahas. Sudah tidak senang bekerja, hasilnya juga tidak bagus. Akhirnya orang bekerja itu hampir seperti menangis tiap hari. Jadi harapan saya adalah pemirsa yang menyaksikan ini, kenali bakatmu, kenali talentamu, kembangkan itu, kemudian Anda akan bekerja beroptimal, hidup optimal di sekitar itu, sehingga itu sangat-sangat menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana cara mengenali potensi diri? Ada banyak cara sih, ya. Yang pertama, kita bisa eksplorasi potensi diri kita. Kemudian bisa juga kita melakukan tes talent mapping, ya, itu bisa dilakukan. Kita mulai yang pertama, bagaimana cara mengeksplorasi kekuatan diri? Bagaimana cara mengeksplorasi kekuatan diri? Nah, bisa juga Anda melakukan analisis SWOT, ya, apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda. Tapi saya menyarankan setiap orang punya kekuatan dan punya kelemahan, tapi Anda tidak perlu fokus pada sibuk mengatasi kelemahan. Yang terutama Anda harus fokus pada apa kekuatan Anda, dan itu yang di-manage. Itu yang di-manage. Jadi jangan menghabiskan waktu mengatasi kelemahan, kecuali kelemahan itu mengganggu. Jadi cukup disiasati. Tapi yang terutama energinya dipakai untuk bagaimana mengelola kekuatan kita. Kelola kekuatan kita. Nah, kemudian kalau sudah, Anda bisa beberapa kekuatan itu, temukan beberapa potensi yang kira-kira bisa dikembangkan. Potensi apa saja yang kira-kira bisa dikembangkan? Anda tulis potensi apa saja. Nah, kemudian nanti dari beberapa potensi yang Anda pilih itu, pilih yang paling konsisten dari kecil.
Kalau Anda mengerjakan itu dari kecil, sering sekali melakukan itu, sering di bidang itu terus menerus gitu ya. Nah, berarti Anda konsisten. Anda konsisten ya. Kemudian pilih yang paling sering muncul di benak Anda. Itu tanda-tanda bahwa itu adalah talenta Anda. Pilih yang paling bahagia ketika Anda melakukan. Nah, sederhananya gampang sekali ya. Untuk memilih bahwa itu bakat kita, itu yang paling sering, yang paling konsisten dari kecil, yang paling sering muncul di pikiran kita, yang paling bahagia ketika kita melakukan. Kalau sudah menemukan potensi itu, Anda pilih, kemudian cari referensi mendukung yang menguatkan diri. Misalkan Anda merasa kayaknya senang di bidang kedokteran misalkan ya, dari kecil cita-citanya itu. Tapi Anda cari referensi, betulkah saya senang bidang itu? Belum tentu loh, itu sebetulnya kalau kita sudah mengetahui pengetahuan kita tentang bidang itu, nanti bisa-bisa berubah. Jadi kalau Anda sudah menemukan, lalu kemudian lanjutkan untuk mencari referensi untuk menguatkan diri. Kemudian setelah itu lakukan klasifikasi, apakah ini sekedar untuk hobi saja atau bisa dikembangkan untuk kehidupan kita, untuk bisnis kita, untuk usaha kita. Nah, ada yang hobi hanya sekedar hobi saja, tetapi ada yang hobi, kesenangan, talenta yang bisa dikembangkan untuk kehidupan kita. Nah, klasifikasikan seperti itu. Itu tadi cara mengeksplorasi potensi diri ya, melalui kekuatan kita. Kemudian ada cara yang lain, yaitu dengan talent mapping. Jika memungkinkan kita ketemu atau Anda dengan siapapun boleh, Anda boleh tes talent mapping, yaitu bisa untuk mengetahui, untuk memetakan bakat lebih detail lagi, apa sebetulnya kekuatan Anda, apa sebetulnya yang harus dieksplor di situ, di bidang apa yang dikembangkan. Kalau dengan menggunakan talent mapping itu lebih detail, ya lebih detail. Tapi ini memang mesti tes ya. Kalau kita ketemu nanti kita bisa tes ya. Tapi kalau melalui program ini agak banyak keterbatasan untuk bisa lakukan tes ya. Nah, oke, itu yang saya berikan hari ini. Jangan lupa Anda harus mengenali diri Anda sendiri supaya lebih optimal mengembangkan talenta Anda. Sebagai closing, saya akan mengambil kata-kata bijak dari dari seseorang bernama Lao Tzu gitu ya. Kata-katanya begini: kenalilah diri Anda, maka Anda akan memenangkan semua pertempuran. Wow, keren sekali. Kemudian saya menyampaikan juga di sini bahwa Tuhan menganugerahkan potensi pada setiap orang. Kalau Anda tidak menggunakannya, maka Anda akan kehilangan untuk selamanya. Jadi yang namanya bakat itu, kalau dikelola itu akan membawa kita pada kehidupan yang optimal. Tapi kalau kita abaikan, maka bakat itu sendiri akan hilang untuk selamanya dan kita tidak akan mempunyai lagi. Oke, itu dari saya. Semoga memberi manfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam sukses dan keep fighting.